Pagi Pak Dwi, sekarang saya akan presentasikan 7 unsur kebudayaan dari suku Dayak Agabak yang ada di Kalimantan Utara. Jadi ini pertama ada peta Kalimantan Utara. Jadi ini ada di Pulau Kalimantan. Terus pertama kita masuk ke teknologinya. Nah, rumah adat dari suku Dayak Agabak ini rumah Baloi Abuat. Untuk eksteriornya rumah adat ini terbuat dari kayu ulin. Terus untuk interiornya pembagian ruangan atau disebut ambir di rumah adatnya itu ada 4. Jadi yang pertama ambir kiri atau disebut alat kait itu tempat menerima masyarakat yang mengadukan perkara atau masalah adat. Terus ambir tengah atau disebut lamun batong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara adat. Lalu ambir kanan atau ulat kemagot itu ruang istirahat atau ruang berdamai setelah selesainya perkara adat. Dan lamin dalam adalah singgasana kepala adat. Terus ini ada makanan tradisionalnya, yaitu saya ambil nasi subut. Nah, nasi subut ini itu adalah nasi yang dimasak dengan menggunakan ubi ungu, terus juga dikasih jagung pipil dan lauknya itu berupa sate ikan pari sama sambal bawang. Lalu ini ada resep dari nasi subutnya. Lalu pakaian adat perempuannya disebut ta'a. Nah, pakaian adat perempuan ini terdiri dari rompi tanpa lengan atau disebut sape inok. Terus ada rok di bawah lutut, penutup kepala yang dihiasi bulu burung elang, sama ada motif yang melambangkan stratifikasi sosial orang tersebut. Jadi kalau motif tumbuhan itu digunakan untuk perempuan keturunan biasa. Kalau motif naga, burung enggang, harimau atau figur manusia itu digunakan oleh perempuan dari keturunan bangsawan. Terus pakaian adat prianya disebut sapai sapak. Ini terdiri dari celana pendek atau disebut abet kabok, terus rompi tanpa lengan, dan ada senjata mandau di pinggang yang melambangkan kekuatan. Terus aksesorisnya itu biasanya ada kalung yang terbuat dari taring atau tulang hewan. Terus motif yang dipakai juga melambangkan stratifikasi sosial pria tersebut. Lalu untuk senjata tradisionalnya ini mandau. Jadi mandau ini itu memiliki ujung yang tebal dan ujung senjatanya ini tuh runcing, karena pada zaman dulu ini dipakai selain untuk berburu juga untuk menebas hutan. Terus untuk wadah produktifnya ini ada wadah untuk menaruh mandau tadi disebutnya kumpang. Jadi kumpang ini ada ikatannya dan dia untuk ada juga motif-motif ukirannya. Tujuan dan fungsinya ini untuk menaruh wadah mandau. Lalu alat berburu pada zaman dulu itu disebut sumpit atau keluput. Nah, sumpit ini tuh terbuat dari kayu tumbuhan, dipakai untuk berburu hewan waktu mereka belum mengenal alat modern. Jadi di pelurunya ini biasanya diberi getah tumbuhan beracun agar hewannya cepat mati. Lalu kita masuk ke religi. Religi khas dari sana itu Keharingan. Jadi pada zaman dulu Keharingan ini merupakan agama asli dari suku Dayak, termasuk suku Dayak Agabak. Tapi untuk sekarang Keharingan ini udah masuk ke turunan dari agama Hindu. Dan kitab yang mereka punya itu Panaturan. Terus mereka juga punya simbol khas, yaitu pohon kehidupan atau disebut batang garing. Lalu untuk kesenian, yang pertama ada adat istiadatnya, saya nemu bedolop atau pengadilan Tuhan. Jadi pengadilan ini tuh masih dianggap sakral sama suku Dayak Agabak ketika mereka dilanda masalah dan dirasa pengadilan atau musyawarah itu udah nggak bisa dilakukan, akhirnya mereka melakukan bedolop ini. Dan dipercaya kalau arwah nenek moyangnya datang, maka pihak-pihak yang bersalah ketika mereka berenang di dalam sungai tersebut mereka akan tenggelam. Sementara kalau pihak yang tidak bersalah mereka akan dibantu oleh arwah nenek moyang dan akhirnya mereka bisa bernapas dengan normal di dalam air. Lalu ada budaya berladangnya disebut menugal. Nah ini tuh budaya gotong royong antara laki-laki dan perempuan di suku Dayak Agabak ketika mereka akan berladang. Lalu upacara kematiannya upacara tiwah. Nah upacara tiwah ini tuh biasanya dilakukan untuk mereka-mereka yang sudah meninggal selama 7-10 tahun. Ketika makam mereka ini udah tua, tulang belulang dari mayatnya bakal dimasukin ke sebuah alat gitu dari kayu. Lalu seni musiknya itu tembang kukui. Nah tembang kukui ini tuh pada zaman dulu dipakai buat persembahan dan mujian roh nenek moyang. Terus mereka juga biasanya kalau sebelum bertempur menggunakan tembang kukui ini sebagai media untuk berdoa. Lalu alat musiknya jatung utang. Jatung utang ini di cara maininnya itu dipukul.
Dan ada batik khasnya dari Dayak Agabak itu batik Batanggaring. Jadi batik Batanggaring ini melambangkan simbol agama Hindu Keharingan yang tadi, atau disebut pohon kehidupan. Terus filosofi warnanya juga beragam. Ini saya ambil beberapa. Lalu bahasa daerah yang mereka pakai itu bahasa Agabak, dan suku Agabak ini memiliki 3 subsuku dari berdasarkan anak sungai. Jadi bahasa Agabak ini memiliki entry dialek yang dipakai oleh ketiga subsuku tersebut. Dan di sini ada contoh kosakatanya. Lalu sistem ilmu pengetahuan. Mereka mempercayai beberapa tanaman yang bisa dijadikan tanaman obat, kayak misalnya rumput bulu sama daun beluntas. Kalau daun beluntas ini untuk menyembuhkan kencing darah dan gangguan pencernaan. Sementara kalau rumput bulu itu buat menyembuhkan sakit perut. Lalu hewan magisnya burung rangkong. Nah, burung rangkong ini tuh dipercaya sebagai tokoh yang menggerakkan mandau di kisah rakyat Mandau Terbang. Lalu burung rangkong ini juga memiliki filosofi dari bagian tubuhnya. Terus dia juga suka hinggap di pohon yang tinggi, jadi dianggap sebagai sifat luhur. Untuk mata pencahariannya mereka banyaknya nelayan, karena di Kalimantan Utara sendiri itu terdapat banyak pantai. Yang terakhir perkawinan. Perkawinan ini prosesinya dimulai dari beberapa minggu sebelum prosesi perkawinan tersebut dilaksanakan. Biasanya perempuan memberikan surat kepada kepala suku untuk diberikan ke laki-laki sebagai permintaan mahar. Terus acara pernikahannya dilakukan dengan pakaian adat. Setelah pernikahan selesai, mempelai wanita akan ikut mempelai pria. Nah, biasanya mahar perkawinan di sana yang umum itu adalah tempayan. Tempayan ini harganya kalau semakin tua dia semakin mahal. Dan beragam tempayan yang digunakan untuk mahar kawin itu seperti tempayan sampah, sangiondala, atau alagak. Untuk refleksinya, melalui tugas ini saya bisa menemukan berbagai budaya yang sebelumnya tidak saya ketahui. Lalu saya mendapatkan banyak wawasan dan ilmu baru mengenai budaya dan cara hidup masyarakat Dayak, yang merupakan salah satu kekayaan kebudayaan di Indonesia. Dan saya juga belajar untuk melestarikan segala bentuk budaya yang saya miliki. Ini ada beberapa sumber yang saya ambil. Terima kasih.